Apa jadinya kalau kamar kosmu lebih hidup dari kamu sendiri? Itulah yang terlintas saat aku pertama kali menempati kamar nomor 7 di sebuah kosan tua di Jogja. Murah, luas, dan dekat kampus. Siapa yang bisa menolak? Awalnya hanya ingin menghemat, tapi aku justru mendapat harga yang terlalu murah untuk kamar sebesar itu. Pemiliknya, Bu Marni, seorang janda parubaya, tidak banyak tanya. Dia hanya menatapku lama saat aku bilang ingin sewa kamar ketujuh. Kamar itu sudah lama kosong, Mas. Yang terakhir cuma 2 malam di situ, katanya sambil tersenyum kaku. Kenapa? Tanyaku. Katanya, gak cocok. Jawabnya, singkat. Aku pikir itu hanya alasan klasik. Mungkin orangnya penakut. Tapi aku bukan. Hari pertama biasa saja, tapi malamnya, saat hendak tidur, aku dengar bunyi seperti kuku menggaruk dinding. Kukira tikus, tapi suaranya ritmis, seperti menulis sesuatu. Aku menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Besok malamnya, sekitar jam 2:47 pagi, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang menggaruk dinding. Dari dalam, aku menempelkan telinga ke tembok. Tolong, suara pelan, seperti desahan seseorang yang lemas. Aku kaget, langsung mundur. Suara itu datang dari balik dinding. Aku gedor tembok, tidak ada balasan. Keesokan harinya, aku mulai merasa tidak enak. Setiap kali membuka pintu kamar, bau anyir seperti darah kering menyambut. Tapi tidak ada sumbernya. Bau itu datang dan pergi sesuka hati. Di kamar mandi, ubin di lantai tampak seperti pernah dilapisi sesuatu warnanya agak gelap. Seperti bekas genangan darah yang sudah dicuci pakai sabun kuat. Hari keempat, aku mulai mimpi aneh. Aku tidur, tapi dalam mimpi aku tetap berada di kamar itu. Lengkap dari detail lukisan dinding, letak meja belajar, sampai celah kecil di ventilasi. Tapi di mimpi itu, aku tidak sendiri. Ada perempuan, rambut panjang, kusut, wajahnya tidak terlihat karena tertunduk. Dia duduk di pojok kamar, tidak bergerak. Aku tidak bisa berbicara, tidak bisa lari, dan tidak bisa bangun. Lalu suara itu datang lagi, pelan, menyeret kata-kata, seperti desahan orang sekarat. Tidur di sini, mati di sini. Aku terbangun dalam keringat dingin. Hari ke-6, aku nekat bertanya ke penghuni lama, salah satu anak kos yang sudah lama tinggal di sana. Mas Doni, akhirnya bicara setelah aku desak. Mas, yang tidur di kamar itu rata-rata nggak bertahan lama. Ada yang sakit tiba-tiba, ada yang kesurupan, ada juga yang kabur tanpa kabar. Yang terakhir, tanyaku, mahasiswi, namanya Nita. Dia ngilang 3 tahun lalu. Katanya sih, dia terakhir kali terlihat masuk kamar itu. Aku diam, merinding. Setelah itu, kamar itu nggak laku-laku. Tapi Bu Marni kayak sengaja, pengen ada yang nempatin. Nggak tahu kenapa. Tambah Doni, aku mulai mengerti, kamar itu butuh korban. Malam ke-7, aku memutuskan merekam kamar dengan kamera AP. Biar kalau ada kejadian aneh, aku bisa lihat buktinya. Pukul 03.00 dini hari, aku terbangun karena suara keras. Ketok-ketok-ketok. Bukan dari pintu, tapi dari bawah ranjang. Aku lihat take-ku, rekaman masih berjalan. Saat aku menyalakan senter, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kuputar ulang videonya, aku beku. Di menit ke-02:48, ada bayangan putih merangkak keluar dari bawah ranjang. Perlahan berdiri, dan menghadap langsung ke arah tempatku tidur. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya adalah wajahku. Tapi dengan mata kosong dan mulut robek lebar hingga telinga. Aku langsung keluar dari kamar, lari ke ruang tengah. Bu Marni sudah berdiri di sana, seperti tahu aku akan keluar. Sudah waktunya, katanya. Tenang, waktu apaan? Bu, aku panik. Kamar itu sudah memilih kamu. Aku tidak paham. Tapi Bu Marni hanya berjalan ke arah kamarku. Tangannya membawa kunci besar. Ia membuka satu panel kayu kecil di lantai dekat kasurku. Sebuah lubang tersembunyi. Di dalamnya ada kerangka manusia. Dan di dinding lubang itu ada tulisan tergores, "Aku masih di sini." Bu Marni menangis. Dia anak saya, Nita.
Dia bunuh diri karena diperkosa salah satu anak kos dulu. Tapi jasadnya kami sembunyikan karena takut aib. Tapi jiwanya gak pernah pergi. Dia marah. Dia minta teman. Aku diam. Tak bisa berkata apa-apa. Setiap orang yang masuk kamar itu jadi mangsanya. Tapi kamu beda. Dia gak bunuh kamu. Dia masuk ke kamu. Aku jatuh terduduk. Ingatanku seperti terpotong-potong. Dalam mimpiku semalam, aku bukan lagi aku. Aku adalah Nita. Aku dipaksa. Aku dikunci. Aku mati di kamar itu. Dan sekarang, aku bangkit dalam tubuh orang. Keesokan harinya, kosan sepi. Aku pergi. Tapi bukan sebagai diriku. Bukan lagi sebagai Arya. Kini aku hidup sebagai dia yang tidak pernah sempat menyelesaikan hidupnya. Dan kamar itu masih kosong. Masih menunggu.